Bahkan dulu orang yang melakukan bullying kepada anaknya Ruben yang pertama dan juga anak Ayu Ting Ting itu juga sudah menjalani hukuman. Jadi sebenarnya sudah ada contoh ya bagaimana Ruben konsisten mempertahankan dan membela kepentingan keluarga, anak dan istrinya, dan itu sudah ada korban akhirnya sampai Oh, posting udah gue lagi. bilang, gue mah udah kagak ada ampun dah, udah sikat-sikat aja. Taunya kapan kok? Kemarin, malam taunya juga. Tindakannya seperti apa nanti mungkin ada jadi Ya laporin. tunggu aja mas, kalau dikasih tahu ntar nggak itu. Kalau buat aku sih, ya saya udah bilang berkali-kali, maksudnya yang kemarin ini harus jadi pembelajaran, tidak hanya untuk saya tapi untuk semuanya gitu. Sebelum lo menghina orang lain, introspeksi dulu. Gue aja kadang teman-teman kayak lo semua pada minta komentar, oh, ini gue nggak mau karena gue tidak bisa, gue tidak pantas untuk mengomentari orang lain gitu. Jadi buat gue, Ya, jadi memang ini juga yang menjadi pertanyaan kami berdua dengan Ruben ya, setelah upaya yang kita lakukan untuk mencoba melakukan upaya hukum ya. Jadi seperti kemarin itu kan kita tahu tuh kan ada orang yang juga akhirnya datang dengan keluarganya minta maaf kan gitu ya. Itu yang membuat kita akhirnya harus berubah rencana lagi, harus mengumpulkan data-data baru lagi agar ketika kita laporkan, memang yang kita laporkan itu adalah orang-orang yang memang berkaitan atau akun-akun yang berkaitan langsung dengan orang yang melakukan bullying lewat media ya, media sosial kepada veteran ya. Nah, yang membuat kami heran itu adalah apakah sedemikian bencinya ya, atau ada apa yang membuat akhirnya kok mereka itu tidak jera, meskipun kami sudah menyatakan akan melakukan upaya hukum kepada orang-orang yang melakukan bullying tersebut ya. Dan kalaupun belum dilakukan hari ini, karena setiap hari ada hal yang baru, ada akun yang baru, sehingga agar tidak berulang-ulang kami melakukan laporan kepada pihak kepolisian, makanya kami kumpulkan dan saring. Nah, yang membuat kami heran itu adalah kenapa kok tidak ada efek jera ya? Karena kan kita tahu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik kita kan itu cukup tegas ya. Sudah banyak orang yang dihukum ya, sudah banyak orang yang dimasukkan penjara atau dibui karena melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya. Ancamannya cukup tinggi ya. Bahkan dulu orang yang melakukan bullying kepada anaknya Ruben yang pertama dan juga anak Ayu Ting Ting itu juga sudah menjalani hukuman. Jadi sebenarnya sudah ada contoh ya bagaimana Ruben konsisten mempertahankan dan membela kepentingan keluarga, anak dan istrinya, dan itu sudah ada contoh juga yang bisa kita lihat di media sosial atau di Google, orang-orang yang menjalani hukuman penjara karena melakukan hal itu. Nah, hari ini kalau misalnya kemudian kita terkesan menunda-nunda, itu bukan menunda, tapi karena semakin bertambahnya atau semakin adanya akun-akun baru, sehingga kami berpikir untuk tidak berulang-ulang, kami kumpulkan dulu satu persatu. Ya, baru kami akan melakukan laporan, sehingga itu akan memudahkan juga bagi penyidik kepolisian, khususnya cybercrime ya, cybercrime di Krimsus, untuk melacak orang-orang atau akun-akun yang melakukan bullying tersebut. Nah, itu yang bisa kami jelaskan. Total berapa bang? Total ada berapa bang? Kemarin itu kan sudah ada hampir 10-an ya. Sekarang mungkin ya lebih dari 10, mungkin mau mencapai 20 akun yang sudah kita data, dan itu sudah kita kumpulkan. Karena kan kalau misalnya kejahatan cybercrime ini kan, kalau misalnya kemudian kita tidak cepat untuk mengarsipkan, menyimpan data, akun dan sebagainya, itu kan kemudian bisa dihapus ya. Nah, kalau sudah dihapus ketika proses laporannya itu berjalan, itu juga akan menyulitkan kita untuk masalah pembuktian. Jadi ini yang membuat kami kelihatan kesannya terlalu lamban, tapi sebenarnya tidak terlalu lamban. Kami hanya ingin hati-hati agar akun-akun yang kami laporkan itu betul-betul akun yang telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan bukti-bukti yang tidak bisa dibantahkan lagi. Tadi selain akun media sosial, kata juga ada nomor-nomor WhatsApp semacam itu yang anggota grup WhatsApp mesum seperti itu bang yang. Ya, jadi banyak juga orang yang mungkin berpikiran bahwa kalau WhatsApp itu kan tidak masuk ke dalam unsur yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya. Kalau memang misalnya itu WhatsApp-nya itu person to person, mungkin akan sangat sulit kita untuk bicara mengenai masalah unsurnya ya, meskipun mungkin bisa ada jalan lain yang akan ditempuh oleh pihak penyidik untuk menjeratnya. Tapi kalau misalnya WhatsApp itu adalah WhatsApp group, ini justru memenuhi unsur ya, karena di WhatsApp group itu kan tidak hanya satu orang saja, tapi ada beberapa orang. Jadi unsur menyebarluaskan
sehingga dapat diakses suatu informasi oleh orang banyak itu terpenuhi. Nah, cuma orang berpikir Facebook mungkin dia menganggap itu udah area publik, IG mungkin mereka menganggap area publik, ya. Jadi mereka Twitter juga mungkin mereka menganggap itu area publik. Jadi mereka sekarang berpikir WhatsApp saja itu kan personal. Nah, kalau WhatsApp group itu masuk dalam ranah publik karena ada beberapa orang di dalamnya yang itu dapat dikategorikan telah dapat diakses oleh orang lain. Nah, jadi itu juga yang mungkin nomor-nomor grup-grup yang akan kita teliti, karena kan aturannya jelas. Admin dari sebuah WhatsApp group yang menyebarluaskan berita-berita yang melanggar hukum itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Karena harusnya admin grup itu kan memberikan aturan kepada anggota-anggotanya agar tidak melakukan atau posting hal-hal yang melanggar hukum. Ya, kalau memang ada harusnya dikeluarkan atau kemudian harusnya postingan itu di-delete. Tapi kalau kemudian itu terus-menerus dan itu menjadi suatu kebiasaan, maka itu juga akan menjadi masalah hukum. Buktinya dalam bentuk apa yang sudah dikumpulkan sejauh ini, Bang? Ada dalam bentuk flash disk ya, sebenarnya disimpan oleh kita, oleh Ruben. Nah, ini yang mungkin nanti kemudian yang kita serahkan kepada penyidik juga, jadi sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang kita harapkan juga akan memudahkan penyidik dalam melakukan proses penyidikannya. Abang bilang tadi kan udah ada 20 kan. Nah, Koko sendiri meminta sampai batas berapa sih, Bang? Sebenarnya nggak ada batasnya ya. Kalau misalnya kemudian kita melihat bahwa sudah ada jeda, sudah ada istirahat, nggak ada bullying lagi dari akun-akun, atau mungkin bullying dari akun-akun yang sama, mungkin itu sudah menjadikan kita cukup untuk melakukan laporan ya. Tapi kalau misalnya ada akun-akun baru yang timbul supaya tidak berulang-ulang, itu yang membuat akhirnya sepertinya kesannya agak sedikit tertunda. Tapi saya yakin bahwa kalau memang misalnya nanti sudah kita anggap cukup, Ruben menganggap cukup, pasti kita akan melakukan laporan atas pelanggaran tersebut. Bang, psikis apa sih yang Onyo dapat dari kasus ini, Bang? Lagi-lagi yang diserang tuh keluarganya Koko Ruben gitu kan. Mungkin Koko pernah curhat seperti apa, Bang? Kalau Ruben kan orangnya disiplin, ya, apalagi dalam hal mendidik dan mendidik anak ya. Jadi memang dia konsisten bahwa anaknya itu tidak boleh memegang handphone. Ya, bahkan dia katakan Onyo sendiri kemana-mana kan itu juga ditemenin. Ya, ada satu orang pengawal yang mengawalnya, karena bagaimanapun dia kan itu adalah public figure kan. Jadi harus betul-betul dijaga dari orang-orang yang mungkin berniat jelek kan begitu ya. Apalagi sekarang banyak bullying buat dia di dalam media sosial kan begitu ya. Dan di antara teman-temannya yang sudah pegang handphone, Ruben juga mengatakan kan hanya Onyo yang tidak pegang handphone. Jadi itu salah satu bentuk disiplin yang dilakukan oleh Ruben untuk membatasi anak-anaknya agar tidak masuk ke dalam pemberitaan-pemberitaan yang tidak sehat, yang mengganggu secara psikologis. Dan yang kedua mungkin agar anaknya fokus kepada apa yang dikerjakan, apakah itu sekolah, apakah itu karir. Jadi oleh karena itu sampai sejauh ini sih kalau bicara mengenai masalah psikis itu mungkin masih belum. Tapi kalau misalnya ini tetap dibiarkan, satu saat Onyo akan dewasa, anak akan dewasa, dan nggak mungkin dia juga dijauhkan terus dari yang namanya media sosial, handphone. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau kemudian dia membaca hal-hal ini, karena kan kita tahu jejak digital itu kan susah untuk dihapus, ya. Nah, kalau dia tahu ada hal yang seperti itu dan kemudian dia tahu bahwa tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh Ruben untuk membela kepentingannya dia secara hukum, ini yang kita khawatirkan nanti akan memberikan dampak yang jelek. Ya, itu yang selalu dikatakan oleh Ruben. Jadi oleh karena itu makanya kita ingin melakukan upaya hukum sebenarnya demi agar di suatu saat nanti anak-anak tahu bahwa Ruben telah melakukan yang terbaik untuk membela kepentingan anak-anaknya dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Bang, tapi pelakunya hampir rata semuanya anak-anak di bawah umur gitu, Bang. Dan tadi sempat wawancara Koko juga, kayaknya Koko udah nggak peduli dia mau di bawah umur atau apa gitu kan. Gimana tuh, Bang? Ya, intinya kan begini, kejahatan ya kejahatan, ya. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada diskriminasi secara hukum, ya. Karena hukum kita kan ada aja equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Makanya untuk anak di bawah umur pun ada yang namanya peradilan anak. Ya, jadi tidak menghapuskan sifat pidana kalau misalnya pelakunya masih di bawah umur. Nah, cuma sangat disayangkan bagaimana kontrol dan bimbingan dari orang tua. Kenapa anak-anak di bawah umur ini justru yang sekarang ini banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ya, menggunakan media sosial untuk melakukan kejahatan,
melakukan bullying. Harusnya kan media sosial, kemajuan teknologi digunakan untuk hal yang positif, bukan hal yang negatif. Makanya namanya pun akun pertemanan kan begitu, bukan akun permusuhan. Nah, ini yang kita heran juga apa yang terjadi, dan sebenarnya ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah kita kan begitu ya, khususnya Menteri Pendidikan atau ini ya, agar bagaimana nih kok sampai hal ini seperti ini terjadi, apa yang menjadi kendalanya, ya di mana salahnya kan begitu ya. Nah, jadi memang karena Onyo juga masih anak di bawah umur, remaja, jadi kan mungkin wajar saja kalau misalnya kemudian orang yang terimbas dengan apa yang dilakukan oleh Onyo, prestasinya semua segala macam itu juga adalah anak-anak yang seusia dia. Saya kira seperti itu. Koko sendiri juga tadi bilang katanya dia udah patah arang, walaupun misalnya pelakunya ngemis-ngemis, nangis datang ke dia gitu kan, dia juga tetap tidak akan beli, proses hukum tetap jalan. Ya memang sebegitunya. Ya memang begitu. Ya karena kan begini, kemarin itu kan pada waktu ada orang yang datang, keluarganya nangis segala macam kan, tetap kita katakan maaf, kita sampaikan. Tapi perbuatan yang mereka lakukan itu kan tidak hanya bisa selesai dengan maaf saja. Karena apa yang dilakukan itu kan menjadi rekam atau jejak digital yang tidak akan bisa dihapus. Nah, jadi oleh karena itu tetap kita mengatakan bahwa secara profesional maaf kita berikan, tapi proses hukumnya itu tetap harus dijalankan, karena itu harus ada efek jera bagi si pelaku, dan juga ada suatu efek yang dilihat oleh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang seperti itu jika tidak ingin mengalami hal yang sama dengan orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, jadi itu yang sering ditanya, kalau dimaafkan nggak bang? Kan dimaafkan nggak bang, kan begitu ya? Ini dua hal yang berbeda, dan sering saya katakan bahwa maaf itu tidak menghapus sifat pidana, ya, karena perbuatan itu sudah terjadi. Kalau misalnya pidana itu selesai dengan kata maaf, maka akan banyak pencuri yang ketika dia ketahuan minta maaf, mengembalikan barang curiannya, selesai. Ada orang yang menganiaya orang lain, minta maaf, selesai. Betul toh? Ada orang yang melakukan pembunuhan, minta maaf, selesai. Nah, makanya kalau seperti itu, law enforcement atau penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang salah satu dilaporkan nantinya karena melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Jadi kapan nih bang? Udah ada rencana mungkin Bang? minggu depan atau seperti apa? Kalau jadwal pastinya pasti akan menunggu jadwal dari Ruben juga kan begitu ya. Kita sih maunya dari pembicaraan sih mungkin dalam waktu dekat, kalau nggak dalam 1-2 hari ini, mungkin dalam minggu-minggu ini, tapi itu pun juga akan kita lihat bagaimana nanti perkembangan yang terjadi di dalam media